Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati ibu dosen dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas nikmat dan karunia-Nya kita masih dapat mengikuti perkuliahan kita yang akan dilaksanakan pada siang hari ini. Salawat berangkaikan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah yang akan kita harapkan di yaumil akhir nanti. Baiklah, di sini saya Rahmi Afidri Hasugian, NIM 2121308 dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya selesaikan. Di sini makalah saya yang berjudul Tafsir, Ta'wil, dan Terjemahan dalam Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan apa pengertian tafsir, ta'wil, dan terjemahan itu, apa perbedaan tafsir, ta'wil, dan terjemahan itu, dan berikan contoh tafsir, ta'wil, dan terjemahannya. Baiklah, apa sih pengertian tafsir itu? Tafsir diambil dari kata fassara yufassiru tafsiran, yang berarti keterangan, penjelasan, atau uraian. Secara istilah, tafsir berarti menjelaskan makna ayat Al-Quran, keadaan kisah, dan sebab turunnya ayat tersebut dengan lafal yang menunjukkan kepada makna zahirnya. Namun, para ahli mempunyai pengertian tersendiri tentang tafsir tersebut. Adapun menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Al-Zurzani, tafsir adalah menjelaskan makna ayat, keadaannya, kisahnya, dan sebab yang karenanya ayat itu diturunkan dengan lafaz yang menunjukkan kepadanya dengan jelas sekali. Yang kedua, menurut Az-Zazkazi, tafsir ialah suatu pengetahuan yang dapat dipahamkan kibullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan maksud-maksudnya, mengeluarkan hukum-hukum dan hikmahnya. Yang ketiga, menurut Al-Kilbuyi, tafsir ialah mensyarahkan Al-Quran, menerangkan maknanya, dan menjelaskan apa yang dikehendakinya dalam nas atau dengan isyarat maupun dengan nazwahnya. Yang keempat, menurut Syekh Thorir, tafsir ialah menyerahkan lafal yang sukar difahamkan oleh pendengarnya dengan diuraikannya, yang menjelaskan maksud dan menyebutkan muradifnya atau yang mendekatinya, atau ia mempunyai petunjuk kepadanya melalui suatu jalan. Bagaimana sih contoh tafsir tersebut? Adapun contoh tafsir tersebut ialah potongan dari Quran surah Al-Baqarah ayat 67 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Baqaratan innallaha ya'murukum an tazbahu, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Quran surah Al-Baqarah ayat 67. Yang mempunyai makna zahirnya adalah sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina, tetapi dalam tafsir syar'i diberi makna dengan sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih nafsu hewaniyah. Yang kedua, apa itu ta'wil? Kata ta'wil berasal dari kata al-awal yang berarti kembali, atau dari kata al-ma'al yang artinya tempat kembali, dan al-aqibah yang berarti kesudahan. Ada yang menduga bahwa kata ini berasal dari kata al-iyalah yang berarti mengatur. Secara istilah, ta'wil berarti memalingkan suatu lafal dari makna zahirnya kepada makna yang tidak zahir, yang juga dikandung oleh lafal tersebut. Jika kemungkinan makna itu sesuai dengan Alkitab dan Sunnah, namun para ahli mempunyai pengertian tersendiri mengenai ta'wil tersebut. Adapun menurut para ahli, yaitu yang pertama Al-Zurzani,
menurut Al-Zurzani ialah memalingkan lafal dari makna yang dohir kepada makna yang muhtamil apabila makna yang mu'ayyamil tidak berlawanan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustafa, sesungguhnya takwil itu adalah ungkapan tentang pengambilan makna dari lafaz yang bersifat probabilitas yang didukung oleh dalil dan menjadikan arti yang lebih kuat dari makna yang ditunjukkan oleh lafaz zahirnya. Yang ketiga, menurut Wahab Khalaf, ta'wil yaitu memalingkan lafaz dari zahirnya karena adanya dalil. Yang keempat, menurut Abu Zahra, ta'wil adalah mengeluarkan lafaz dari artinya yang zahir kepada makna yang lain, tetapi bukan zahirnya. Adapun contoh takwil di sini yaitu di dalam Quran surah Al-Fajr ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka labil mirsad, yang artinya sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. Tafsirnya bahwasanya Allah senantiasa dalam mengintai-intai, memperhatikan keadaan hambanya. Takwil menakutkan manusia dari berlalai-lalai, dari lengah mempersiapkan persiapan yang perlu. Dan yang ketiga, apa itu pengertian penerjemahan? Kata terjemah berasal dari bahasa Arab, yaitu tarjama, yang berarti menafsirkan dan menerangkan dengan bahasa yang lain. Kemudian kemasukan tak marbutoh menjadi al-tarjamatun, yang artinya pemindahan atau penyalinan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Sedangkan menurut para ahli, penerjemahan yaitu satu, terjemah harfiah, memindahkan kata-kata dari suatu bahasa yang sinonim dengan bahasa yang lain, yang susunan kata dan terjemahannya sesuai dengan kata-kata yang menerjemahkannya dengan syarat tertib bahasanya. Yang kedua, terjemah tafsiriyah atau maknawiyah, menjelaskan maksud kalimat dengan bahasa yang lain tanpa keterikatan dengan tertib kalimat aslinya atau tanpa memperhatikan susunannya. Adapun contoh terjemahan yaitu di dalam Quran surah Al-Qalam, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, manna'im mu'tadil lil khairi afim, yang artinya yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa. Quran surah Al-Qalam ayat 12. Adapun perbedaan tafsir, takwil dan terjemahan yaitu tafsir menjelaskan makna ayat yang kadang-kadang dengan panjang lebar, lengkap dengan penjelasan hukum-hukum dan hikmah yang dapat diambil dari ayat itu dan seringkali disertai dengan kesimpulan kandungan ayat-ayat tersebut. Sedangkan takwil mengalihkan lafaz-lafaz ayat Al-Quran dari arti yang lahir dan rajih kepada arti lain yang samar dan marjuh. Yang adapun perbedaan terjemahan yaitu hanya mengubah kata-kata dari bahasa Arab ke dalam bahasa lain tanpa memberikan penjelasan arti kandungan secara panjang lebar dan tidak menyimpulkan dari isi kandungannya. Adapun hikmah mempelajari tafsir, ta'wil dan terjemahan yaitu yang pertama, memperjelas makna Al-Quran, yang kedua, mempermudah memahami isi dan makna Al-Quran, yang ketiga, lebih teliti mengartikan Al-Quran, dan yang terakhir adalah agar dalam mengamalkan Al-Quran tidak asal-asalan, karena dimana jika kita sudah memahami tulisan Al-Quran serta terjemahannya akan lebih mudah untuk mengamalkannya. Demikian hasil presentase yang telah saya selesaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.